Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video review untuk 1030. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Setelah bertarung cukup sengit, The Asterix dan Apo beristirahat. Mereka pun berbincang-bincang dalam suatu ruangan yang tersembunyi. Di sini Apo menawarkan kerjasama untuk nyampah di akhir pertempuran agar mereka bisa mengambil keuntungan daripada ikut terlibat pada pertarungan secara langsung. Lalu selain Drix, ternyata Apo sudah mengajak 3 number untuk bergabung dalam acara nyampahnya, yaitu number nomor 1, 2, dan 3. Entah hal apa yang membuat ketiga numbers itu mau mengkhianati Kaido. Tapi jika mereka hanya para monster yang tak punya IQ tinggi, mungkin Apo sudah membodohi ketiganya. Sementara itu, Drix belum menyetujui tawaran Kong Kali Kong dari Apo ini. Dia sadar bahwa Apo adalah orang yang licik dan tak bisa dipercaya. Tapi di sini Apo menegaskan bahwa tak butuh rasa saling percaya pada kerjasama ini, karena kedua belah pihak sudah bisa melihat keuntungan yang akan didapatkan. Ya, jika melihat langkah Apo ini memang cukup cerdik, dan mimin rasa bergabungnya dia ke bajak laut hewan buas juga bukan untuk mengabdi sepenuhnya, tetapi hanya untuk mencari posisi aman sambil mengambil kesempatan yang akan menguntungkan dirinya. Ya, contohnya seperti saat ini. Lalu untuk The Asterix sendiri terlihat belum menolak tegas tawaran Apo, karena posisinya saat ini juga sedang sulit. Dia seolah seorang diri untuk menjalankan misi dari Marine, dan mencari posisi aman rasanya adalah pilihan yang paling logis untuk saat ini. Ya, lagi-lagi alur Wano ini menunjukkan skema pengkhianatan. Ya, sudah banyak ya skema pengkhianatan yang diceritakan di sini, mulai dari Kyushiro, Kanjuro, dan juga The Asterix. Lalu kini giliran Apo yang mau mengkhianati Kaido. Yos, kita lanjut ke lokasi yang lain, yaitu perbatasan lantai 1 dan lantai 2. Di sini ada rombongan Usopp, Nami, dan Otama beserta para gifters pengikutnya. Mereka semua sedang berlari menghindari kobaran api. Lalu tiba-tiba sosok sepasang kaki manusia berlarian di hadapan mereka. Hal itu membuat Usopp dan Nami waspada. Tapi setelah dicermati, ternyata sosok itu adalah sepasang kaki Kinemon yang sedang berlari untuk meminta bantuan. Usopp pun menangkapnya dan bertanya tentang sesuatu yang sudah terjadi. Tapi karena Kinemon hanya sepasang kaki saja, dia pun tak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Usopp. Nah, untuk memberitahu Kinemon bahwa yang sudah menangkapnya itu adalah sekutu, Nami menyentuh tato bulan sabit di kaki Kinemon. Hal itu pun membuat Kinemon percaya bahwa dia sedang bersama dengan para sekutunya. Selanjutnya Kinemon mengajak Usopp dan rombongan untuk segera pergi ke tempat Okiku, tentu saja untuk menyelamatkannya. Kemudian Shin menunjukkan lokasi tubuh bagian atas Kinemon. Di sini kondisinya parah bet. Dia hanya separuh badan dan banyak darah. Ya, mungkin nanti di versi animenya bakal kena sensor. Lalu ternyata Kinemon berhasil selamat dari serangan Kaido itu berkat kemampuan OP-OP Nomi yang tak menyambung dengan sempurna tubuh Kinemon ketika di Arc Punk Hazard. Sehingga Kaido hanya membagi tubuh Kinemon menjadi 2, tepat di bagian yang sudah terpotong oleh OP-OP Nomi. Ya, Kinemon ini benar-benar salah satu pengguna Hoki Raja level tingkat tinggi. Jika diingat-ingat, sebelumnya Kinemon juga telah menyelamatkan seluruh pasukan aliansi dengan Hoki Rajanya yang tak sengaja sudah menipu Kanjuro. Selanjutnya keheningan ruangan itu tiba-tiba pecah karena panggilan Denden Mushi dari Orochi. Shogun Wano itu mencari Kanjuro. Nah, di sini Kinemon cukup terkejut karena Orochi yang seluruh kepala Yamata no Orochinya sudah dipotong ternyata masih hidup. Nah loh, bingung kan gimana cara ngabisin Shogun Kucluk ini? Lalu menurut Kinemon, Kanjuro juga sudah mati karena serangannya. Tapi ternyata hal mengejutkan terjadi. Kanjuro masih hidup, GG benar. Tapi kondisinya sudah sekarat. Orochi pun memuji Kanjuro atas pertunjukan hebat yang dia mainkan. Tapi Orochi masih punya satu tugas untuk Kanjuro,
yaitu membakar seluruh kastil Onigashima. Kanjuro pun berusaha mewujudkan hal itu. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia membuat monster tinta raksasa yang berapi. Dan setelah itu Kanjuro kembali terkapar. Nah, di sini ada sebuah hal yang mengganjal ya, karena kemampuan hasil lukisan Kanjuro tak menghilang ketika Kanjuro sendiri sudah tumbang. Padahal biasanya hasil kemampuan Devil Fruit akan menghilang ketika penggunanya kehilangan kesadaran, apalagi jika penggunanya mati. Lalu mungkin ada yang berpendapat bahwa kemampuan Kanjuro itu mirip dengan Otama, yang efek Devil Fruit-nya akan tetap ada walaupun penggunanya sudah kehilangan kesadaran. Ya, hal itu bisa aja sih, tapi di sini Mimin punya pendapat lain untuk menjelaskan fenomena aneh ini. Jika diperhatikan, wujud monster api raksasa itu sama dengan wujud tinta Kanjuro yang muncul pada flashback yang lalu. Nah, berdasarkan hal itu, Mimin merasa monster itu adalah perwujudan jiwa Kanjuro yang bertransformasi ke dalam wujud monster tinta. Jadi Kanjuro sejatinya belum mati, jiwanya hanya berubah menjadi monster tinta. Kemudian monster itu membakar segala sesuatu yang dilaluinya. Dia pun punya keistimewaan untuk menembus dinding. Keberadaan monster Kanjuro ini menjadi salah satu hal baru yang akan mempercepat hancurnya kastil Onigashima. Selanjutnya kita diperlihatkan beberapa update terbaru di pertempuran Onigashima ini. Diawali dengan Brook dan Robin yang menyuruh para pasukan aliansi di dekatnya untuk segera mengungsi dan menunda pertarungan karena api sudah semakin membesar. Lalu ada juga dua CP0 yang terlihat mulai bergerak. Sepertinya mereka akan mencari Nico Robin, tapi keberadaan satu CP0 yang lain belum diperlihatkan. Selanjutnya Marco juga sudah kembali bertarung setelah sebelumnya memutuskan untuk istirahat sejenak. Tapi di sini Marco hanya melawan para Krocho bersama dengan Izo dan Kawamatsu. Kemudian ada juga adegan pertarungan antara Sanji dan Queen. Sanji sudah kembali mau bertarung dan tidak sedang melarikan diri lagi. Lalu pertarungan antara Zoro versus King juga terlihat semakin berat. Zoro berusaha sekuat tenaga menahan serangan pedang dari King. Kemudian pertarungan Luffy dan Kaido juga diperlihatkan sekilas. Tapi walaupun sekilas, ada hal menarik yang dapat ditangkap. Di panel itu Luffy terlihat menaikkan telapak tangannya yang sudah berlapis haki. Lalu di sekitarnya juga terlihat ada asap. Sementara itu mulut Kaido dalam mode hybridnya terbuka lebar dan juga ada asap di sekitarnya. Nah, dari hal itu sepertinya Kaido sudah menembakkan serangan elemen menggunakan wujud hybridnya. Mungkin elemen api yang dia tembakkan sehingga muncul asap di sekitarnya. Dan Luffy menahan serangan itu dengan Ryuo karena posisi tangan Luffy sama seperti posisi tangan Relic ketika menyerang Gajah Purba dengan Busosoku Haki tingkat tinggi. Nah, selanjutnya selain update pertempuran diperlihatkan juga keadaan Momonosuke yang sedang berusaha keras untuk membuat awan api yang besar. Tapi jika kita perhatikan, Momo belum berhasil membuat awan api yang besar, tapi dia sedang mencoba untuk melakukan metode yang lain, yaitu mengumpulkan banyak awan api kecil yang mungkin selanjutnya akan digabungkan menjadi awan api yang besar. Good job Momo, semoga berhasil. Sementara itu para penduduk ibu kota bunga masih menikmati festival api seperti biasanya. Nah, lanjut lagi kita beralih ke lokasi Orochi. Ternyata dia sudah berada di gudang penyimpanan senjata, atau lokasinya sama dengan yang sedang dituju oleh Yamato. Shogun itu berniat akan meledakkan seluruh bahan peledak di sana untuk menghancurkan seluruh orang di Onigashima. Sementara dia berniat kabur bersama Fukurokuju. Sementara itu Yamato sedang bergegas untuk mencapai gudang penyimpanan senjata itu. Nah, di sini Mimin melihat suatu hal yang menarik. Sesuatu yang benar-benar akan menghabisi Orochi, dan yang akan melakukannya adalah Yamato. Ya, Orochi adalah pengguna Mythical Zoan Yamata no Orochi. Tentu dia punya kemampuan spesial sehingga sulit untuk dihabisi. Sementara itu Yamato juga pengguna kemampuan Mythical Zoan, yaitu Oguchi no Makami. Dan Mythical Zoan Yamato adalah pelindung Wano Kuni.
Nah, atas dasar itu Mimin berpendapat jika kemampuan spesial dari Oguchi no Makami akan menjadi counter dari kemampuan spesial Yamata no Orochi, sehingga di sini Orochi tak akan bisa bangkit lagi. Skemanya mungkin bisa berbentuk penyegelan yang akan membuat Orochi tak berkutik, atau bisa juga mendisable kemampuan regenerasi Orochi. Oke, lanjut kita beralih ke scene terakhir pada chapter ini, tapi inilah menu utamanya, yaitu pertarungan Big Mom versus Kid dan Law. Melihat level Yonko yang sangat berbeda dengan levelnya saat ini, Kid pun bertanya kepada Law tentang awakening dari kemampuan Devil Fruits-nya. Dokter itu pun menjawab bahwa dia sudah mencapai level itu, tapi stamina yang digunakan sangat besar dan akan langsung membuatnya kehabisan tenaga. Karena itulah teknik awakening disimpan untuk saat-saat terakhir. Lalu Kid pun menjelaskan bahwa posisinya sama dengan Law. Dia pun sudah mencapai level awakening, tapi tak bisa menggunakan kemampuan itu secara sembarangan. Kemudian keduanya pun sepakat bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan serangan andalan mereka. Taktik mereka pun dimulai. Diawali dengan Kid yang terkena serangan Big Mom dan terlempar cukup jauh. Lalu Big Mom pun mengejarnya. Nah, disinilah celah untuk menyerang Big Mom terbuka. Law langsung menggunakan teknik awakeningnya. Teknik itu berupa Chrome dan Anestesia. Chrome adalah membuat lingkaran room kecil yang berbentuk lebih padat. Kemudian dengan teknik Anestesia, Law menggabungkan Chrome dengan pedangnya. Dengan teknik itu, Law bisa menyerang tubuh Big Mom langsung ke bagian dalam, tanpa harus menembus pertahanan kulit luar Big Mom yang sangat keras. Serangan Law pun berhasil membuat Big Mom muntah darah dan asap. Jelas itu adalah serangan telak yang mengenai organ dalamnya. Selanjutnya giliran Kid. Dia membuat tubuh Big Mom menjadi pusat magnet, sehingga seluruh senjata logam di tempat itu tertarik ke dalam tubuh Big Mom. Bahkan Napoleon sendiri ikut menempel. Nah, tak hanya senjata saja, karena magnet itu menarik semua logam, sehingga membuat seluruh konstruksi baja ringan beserta paku dan kawat berterbangan menabrak tubuh Big Mom. Ya, sekilas jadi terlihat kayak jurus Chibaku Tensei ya. Dan mungkin nanti akhir dari kemampuan Awakening Kid ini akan membuat bentuk yang sama dengan Chibaku Tensei. Ya, semacam bulatan logam yang besar, dan hal itu mungkin akan membuat Big Mom kesulitan untuk bergerak. Nah, chapter ini pun berakhir sampai di sini. Lalu pertanyaan besarnya, apakah Big Mom akan kalah dengan combo Awakening Kid dan Law ini? Menurut Mimin, kuncinya sih ada pada serangannya Law. Jika Law berhasil melemahkan organ dalam Big Mom dan membuat pertahanan Big Mom menurun, maka serangan besi-besi dari Kid itu akan bisa melukai Big Mom. Tapi jika pertahanan kulit Big Mom yang keras tidak berkurang, maka Mimin rasa akan sia-sia jika mengharapkan besi-besi rongsokan itu untuk melukai Big Mom. Namun ada satu skema lagi sih yang membuat Big Mom ini minimal bisa dilumpuhkan walaupun tidak kalah sepenuhnya, yaitu Big Mom akan jatuh ke laut, dan hal itu akan membuat Big Mom pingsan. Tapi ya tentu Yonko tak akan berakhir dengan cara tercebur ke laut. Mungkin Big Mom akan terdampar dan ditemukan oleh anak-anaknya yang saat ini sedang berkemah di air terjun Wano. Dan ketika melihat Big Mom yang sudah terluka parah, mungkin mereka akan membawanya pulang ke Whole Cake. Oke, sampai di sini aja video review kali ini. Semoga bisa menghibur nakama sekalian. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya, dan subscribe channel Atwa Hayato. Ciao.